Oke. Selamat pagi teman-teman. Pada hari ini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang penyimpangan dari Rankine Cycle. Saya Elektra Mahligai dengan NIM 2019 0451 0024. Dan saya Igusti Putusaka Wijaya, NIM saya 2019 045 179. Oke. Kita mulai saja. Berikut ini adalah perbandingan dari siklus Rankine yang aktual dan siklus Rankine yang ideal. Nah, garis yang nyata ini adalah grafik untuk siklus Rankine yang ideal. Sedangkan garis yang putus-putus ini adalah grafik untuk siklus Rankine yang aktual. Nah, garis 1S sampai 2S dan 3S sampai 4S menunjukkan proses isentropik, dan garis 2S sampai 3S dan 4S sampai 1S menunjukkan proses constant pressure. Nah, mengapa siklus Rankine yang aktual berbeda dengan siklus Rankine ideal? Karena pada prakteknya tidak ada Rankine cycle yang ideal. Selalu ada hal-hal yang menyebabkan proses-proses di atas tidak reversible, yaitu adanya fluid friction yang menyebabkan pressure drop dan heat loss. Ke slide sebelumnya. Nah, di sini dapat terlihat bahwa fluid friction terjadi pada boiler dan condenser. Boiler ini terjadi pada siklus 2S sampai 3S yang menyebabkan adanya drop sehingga grafiknya menjadi 2A sampai 3A. Nah, seharusnya tekanan yang masuk ke dalam boiler sama dengan tekanan yang keluar dari boiler. Tapi karena adanya fluid friction, tekanan yang keluar dari boiler lebih kecil daripada tekanan yang masuk ke boiler. Nah, hal yang sama terjadi juga pada kondenser, yang harusnya 4S ke 1S menjadi 4A ke 1A. Nah, selain fluid friction, ada juga yang namanya heat loss. Nah, heat loss ini terjadi pada pompa dan turbin. Nah, pompa ini pada grafik itu 1S sampai 2S. Nah, pada pompa yang ideal, kita mengharapkan agar kerja yang dibutuhkan oleh pompa kecil. Tapi karena adanya heat loss, pompa membutuhkan kerja yang lebih banyak daripada yang seharusnya. Sedangkan pada turbin, ini 3S sampai 4S, karena adanya heat loss menjadi 3A ke 4A. Nah, pada turbin yang ideal, kita mengharapkan kerja yang dihasilkan besar. Tapi karena adanya heat loss, kerja yang dihasilkan lebih kecil daripada yang seharusnya. Nah, berikut ini adalah Rankine cycle yang ideal. Ini adalah energy balance dari Rankine cycle yang ideal. Nah, ini proses satu kedua di sini, satu kedua adalah proses isentropic compression. Nah, sehingga tidak ada Q yang masuk dan keluar. Nih, maka dari itu Q dapat dicoret. Energi balance dapat dituliskan seperti ini karena diasumsikan tidak ada kerja yang dihasilkan, W-nya dapat dicoret, dan EK dan EP-nya dianggap jauh lebih kecil daripada entalpi. Sehingga persamaannya dapat dituliskan menjadi W pump in sama dengan H2 dikurang H1. Proses berikutnya adalah proses 2 ke 3. Ini 2 ke 3. Ini 2 ke 3 adalah proses yang terjadi pada boiler. Ini adalah proses constant pressure heat addition, sehingga tidak ada kerja yang dibutuhkan maupun dihasilkan. Maka dari itu W-nya dapat dicoret. Energi balance dapat dituliskan seperti ini karena diasumsikan tidak ada Q yang keluar. Dan EK dan EP dianggap jauh lebih kecil daripada entalpi. Sehingga dapat dituliskan Q boiler in sama dengan H3 dikurang H2. Proses berikutnya adalah proses 3 ke 4. 3 ke 4, 3 ke 4. Ini adalah proses pada turbin. Ini pada grafiknya. Nih. Nah, proses ini adalah proses isentropic expansion, sehingga tidak ada Q yang keluar maupun yang masuk. Nah, Q dapat dicoret, dan energi balance dapat dituliskan seperti ini karena diasumsikan tidak ada kerja yang dibutuhkan. Nih, W ini dapat dicoret.
Nah, lalu EK dan EP dapat dicoret karena dianggap jauh lebih kecil daripada entalpi. Sehingga persamaannya dapat dituliskan W turbine out sama dengan H3 dikurang H4. Proses berikutnya adalah proses 4:1. 4:1 adalah proses pada kondenser. Nah, pada grafik ini. Nah, proses ini adalah proses constant pressure heat rejection, sehingga tidak ada kerja yang dibutuhkan maupun dihasilkan. Nah, W in dan W out dapat dicoret. Nah, energi balancer dapat dituliskan seperti ini karena diasumsikan tidak ada Q yang masuk. Q ini dapat dicoret, dan EK dan EP dapat dicoret karena dianggap jauh lebih kecil daripada entalpi. Sehingga persamaannya dapat ditulis menjadi Q condenser out sama dengan H4 dikurang H1. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di atas, pada Rankine cycle yang aktual terjadi heat loss pada pompa dan turbin, sehingga terjadi penyimpangan kerja yang masuk pada pompa dan kerja yang keluar dari turbin. Nah, penyimpangan tersebut dapat dihitung menggunakan rumus efisiensi dari proses-proses isentropik. Nah, rumusnya ini. Nah, rumus efisiensi pada pompa dapat dituliskan menjadi WS per WA. Nah, WS ini menunjukkan W isentropik, S-nya isentropik, dan WA, A-nya adalah aktual. Jadi ini W isentropik dibagi W aktual, sama dengan H2S kurang H1. Ini H2S adalah ini, kurang H1. Nah, ini kan yang isentropik, lalu dibagi H2 dikurang H1. H2 dikurang H1 adalah H aktual. Nah, pada turbin, rumusnya adalah WA per WS. Lagi-lagi, A-nya adalah aktual, S-nya adalah isentropik. Nah, lalu dapat dituliskan H3 dikurang H4A. Ini H3 dikurang H4A. Ini yang aktual, per H3 dikurang H4S. Nah, ini yang isentropik. Oke, sekarang kita bahas secara garis besar totalnya thermal efisiensi itu apa sih rumusnya? Thermal efisiensi itu rumusnya ialah W net dibagi dengan Q in. W net itu sendiri adalah Q in dikurang Q out dibagi dengan Q in, sehingga nanti disederhanakan menjadi 1 dikurang Q out per Q in. Itu adalah thermal efisiensinya misalnya. Oke, kita next. Ini kita akan menghitung ya. Ini soal PLTU, mesin PLTU Rankine cycle. Dia diketahui ada tekanan 3 MPa dan 50 kPa. Temperaturnya di turbin inlet itu sekitar 300 derajat Celcius. Mass rate-nya ialah 35 kg per second. Diketahui masing-masing efisiensi pumpnya 70% dan efisiensi turbin 50%. Sekarang kita cari aktualnya berapa, kan tadi kita udah menghitung idealnya kita sudah tahu. Sekarang kita mencari nih aktualnya itu bagaimana, yang kenyataannya gimana pompa dan turbin itu gitu loh, efisiensinya gimana, dan kita cari actual dari power outputnya of the power plant, kita cari nanti. Pertama-tama yang kita perlu tahu itu PLTU ya, tentu Rankine. Prosesnya yang pertama kita harus tahu adalah 1 ke 2 dulu nih. Ini namanya perlu diketahui, 1 ke 2 adalah isentropic compression. Sama-sama dengan kayak 34, cuman namanya kalau 34 isentropic expansion. Jadi sehingga kalau di 1, 2 ini T1 sama dengan T2 dan S1 sama dengan S2. Nah, karena 2-3 terjadi constant pressure heat addition, sehingga ya karena constant pressure berarti yang sama adalah P-nya konstan, yaitu 3 megapascal. Kemudian dari 4 ke 1 itu sama, tetap constant pressure heat ejection yang tetap adalah tekanannya yaitu 50 kilopascal. Kita tahu juga tadi bahwa efisiensi pompa adalah 70% dan efisiensi turbin adalah 50%. Untuk menghitung untuk menghitungnya kita asumsi dulu nih. Nih, steady flow, stasioner, EP dan EK memang kita nggak anggap 0, dan open system-nya open system. Oke. Nih, kita tahu dulu nih pompa di pompa. Nih ya, pompa. Nah, kan ini pompa nih, daerah pompa 1 sampai 2 tuh daerah pompa. Jadi isentropic compression kan di kompres adiabatik gitu. Tadi kan udah dapat nih. Ini kan yang web pump in-nya itu adalah aktualnya. Nanti kita hitung aktualnya. Ini adalah idealnya.
W pam min sama dengan P1 P2 kurang P1 ini idealnya. Nanti kita cari gimana sih rumus dari yang aktual itu gimana. Pertama sebelum jauh ke situ kan dibilang di sini di sini kita pakai datanya dari tekanan 50 kilo Pascal. Gunakan tabel A5 nanti kita kan di sini butuh V1 ya. V1 ini nanti kita cari dari mana? Dari 50 kilo Pascal tabel A5 yaitu sekitar 0,001030 meter kubik per kilogram. Udah dapat nih, udah dapat V1-nya, kita masukin rumusnya yaitu V1 dikurang P2 kurang P1. Nah, tadi yang 3 megapascal ini kita ubah ke kilopascal biar sama. Jadinya 3000 kan. Nah, akhirnya kita kurang dan kaliin, jadinya kita dapat 3,0385 kilojoule per kilogram. Nah, untuk di pompanya itu actualnya itu sebenarnya WS per WA. Nah, nanti tinggal kita bagi nih. Ya, ini kan yang PAM ini ideal ya. Aktual itu gimana? Ya udah, karena tadi kita dapat ada di custom efisiensi pompa 70%. Ya kita tinggal bagi aja WS dibagi dengan M pompanya. WS itu yang mana? WS itu yang ini, yang pump ini nih, gitu loh. Jadi 3,0385 kJ per kilogram dibagi 70%. Dapatlah actualnya 4,34 kJ per kilogram. Nah, terus 2 sampai 3 itu namanya daerah boiler. Boiler itu rumusnya apa? Q boiler in kan H3 kurang H2. Ini yang ideal. Nah, di sini ada beberapa yang kita harus cari karena tadi dia tekanan tetap sekitar 3 megapascal kan. Kita cari di tabel A6. Tabel A6 itu kan boiler berarti kan panas, berarti kan tadinya superheated itu. Superheated itu kan berarti kita tabel A6 langsung aja. Pada saat yang 3 megapascal dan suhunya 3 derajat Celcius itu berapa H3 sama S3-nya? Dapatlah H3 nih kan. 294,3 kJ per kilogram, S3-nya 6,5412 kJ per kilogram. Nah, karena tadi kita udah dapat H3, kita cari H2 nih. H2 perlu dicari nanti buat ke rumus yang selanjutnya. Pertama kan kita udah tahu H1, kita cari dulu H1 di 50 kilopascal, yaitu sekitar 340,15 kilojoule per kilogram. Nah, H2-nya tinggal kita masukin aja nih. H1 ditambah W pam. Jadi kita dapat H2-nya adalah 344,88 kilojoule per kilogram. Karena tadi Q boiler, jadi H2 ini itu buat Q boiler in. Kalau nggak ada H2 gimana kita ngitungnya kan? Gitu nggak dapat nanti hasilnya. Dapatlah nanti tinggal H3 kurang H2 dapat nanti sisa dapat hasilnya 2649,42 kilojoule per kilogram. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya. Kita fokus ke arah turbin. Kan tadi udah nih satu pompa boiler, udah sekarang kemana? Turbin, tentu saja. Tadi di 1-2 apa? Isentropic compression. Sekarang di 3-4 isentropic expansion. Jangan apa dia berarti kan tadi ada ininya kan ya, kita lihat idealnya gimana. Idealnya ini nih sekarang rumus idealnya. Nah, nanti kita mau cari juga actualnya gimana di pompa biar tahu kan gitu. Yang sebenarnya itu berapa sih kerja pompanya gitu. Nah, nanti kita pakai tabel A6 sama juga untuk mencari H3-nya. H3 ini dicari buat apa? H3 ini ntar H3 ini dicari buat di ini nih, para X4 ini. Sama ke sini nih nantinya. Ini S4 ini dicari, S3 ini cari buat ke arah X4. Nyari X4. Untuk H3 dicari ke arah nih, W turbine out-nya. Di sini nih penting rumusnya. Makanya harus tahu dulu. Tadi kan udah dapat datanya, kita masukin aja udah. Karena di 3 ke 4 itu adalah sama-sama isentropik kayak 1-2, sama tentu tekanannya 50 kilo pascal. Gunain kilo pascal, dapat kita SF, SFG, HF, HFG dari tabel A5 semua dapat. Kita masukin ke rumusnya. S4-nya itu bukan sama dengan S3. S4 sama dengan S3 karena sama-sama isentropik dia. Sama makanya S4 S3-nya. Ya kita masukin rumusnya kan S4. S4-nya tadi berapa ya? 6,5412 kan dikurang dengan
SF-nya tadi kan dapat dari tabel A5 yaitu 1,0912 tuh. Udah dapat dibagi dengan SFG. SFG berapa? 6,5019. Sehingga kita dapat X4-nya ialah 0,8384. Nah, kita K3 udah dapat. Untuk unit W turbin outnya kita kurang apa? Iya, betul, kita kurang H4. H4 dicari dari mana? Yang tadi itu kita cari dari X4. H4 itu rumusnya adalah HF ditambah X4 dikali HFG. Makanya tadi HF sama HFG itu penting karena cari H4. Dapatlah kita nanti hasil H4 itu adalah 2272,3395 kJ per kilogram. Masukin ke W turbin out gitu. Nih, kita cari di sini W turbin out gitu. H3 dikurang H4. Nanti dapatnya adalah hasilnya 721,9605 kJ per kilogram. Nah, kan ini kan ideal ya, WA per WS. Sekarang kita cari yang aktualnya gimana. Ini turbin 85% dari mana? Nah, dari sini nih. Nah, dari soal itu ya, 85% dikali dengan WS-nya. WS-nya berapa? WS-nya itu yang ini, ya turbin out-nya. Gitu loh. Dapat nanti hasilnya 613,67 kJ per kilogram. Oke. Wnet kita akhirnya cari apa? Wnet aktualnya. Wnet aktualnya itu dari mana? W turbin out dikurang W pump ini, W turbin out sama W pump ini pakai mana ya? Actual tentunya, kan ini actual mintanya. Jadilah dapatnya 609,33 kJ per kilogram. Kemudian efisiensi total aktualnya yang sebenarnya itu berapa? Sebenarnya tinggal kita bagi aja Wnet tadi yang rumus utama, Wnet dibagi dengan Qin. Dapatlah hasilnya 22,66%. Habis itu ini oke, kita dapat work net aktualnya berapa? Nah, itu rumusnya sama dengan M dot dikali dengan W net-nya. M dot-nya kan tadi dibilang 35 ya. Nah, ini artinya the mass flow rate itu adalah M dot gitu artinya. M dot dikali W net. Nah, 35 dikali dengan 609,33 sehingga W dot net actualnya itu berapa? Ya 200 ini 21326,55 kW. Sekarang gimana kita? Ini bingung ya perbandingannya gimana gitu. Nih, kok bisa yang idealnya itu lebih? Kita lihat nih satu-satu ya. Pompa idealnya lebih kecil dong. Kenapa pompa harusnya idealnya lebih kecil? Karena kan pompa membutuhkan kerja orang termodinamika. Itu kalau misalnya W-in itu seharusnya jangan banyak-banyak gitu, karena merugi gitu ya, karena membutuhkan banyak kerja. Itu berarti rugi gitu. Ini yang ideal, ternyata aktualnya bertambah. Ini dibilangnya makanya gitu loh. Jadi dimana yang seharusnya pompa bekerja sekian, malah justru malah sekian gitu loh, malah 4,34, bahkan boros kita kata gitu worknya. Nah, di turbinnya ya seharusnya kerja yang keluarnya menghasilkan kerjanya itu tinggi 701,9605, tapi kenyataannya gara-gara perubahan tekanan di boiler tadi dia cuma segini doang, 613,67 kJ per kilogram. Jadi kenapa perlu aktualnya? Karena sebenarnya dunia nyata, di kehidupan nyata ini terjadi gitu loh. Ini hanya perhitungan ideal saja gitu. Jadi yang terjadinya itu begini sebenarnya. Efisiensi makanya berkurang kan, tinggian yang ini jelas ideal, yang kita maunya yang baiknya gitu. Ternyata kenyataannya membeda jauh 5%. Nah kan itu. Nah untuk W net out-nya itu malah itu gedean yang nih ya, rankingnya beda kan dengan actual rankingnya itu karena tadi ada permasalahan di turbin sama di pumpnya, di pompanya. Makanya itu kita perlu actualnya. Actual itu karena ini ideal itu berkata teorinya aja, actualnya mah beda gitu. Terus oke. Sekian dari kami, terima kasih.